Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di sini kita akan mengerjakan tugas PKTIM 1 dengan judul PKM Smart Irrigation, Sistem Irigasi Cerdas Hemat Air untuk Pertanian Lahan Kering. Sebelum mempresentasikannya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Satri Ramadan dengan NIM 250508741132. Perkenalkan, nama saya Wahyu Royamdia dari tim saya 250508741134. Perkenalkan, saya Aulia Yuniarta dengan NIM 2505027874135. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herbis Firasat dengan NIM 2505008741131. Oke, jadi untuk kelompok kami ini mengambil judul Smart Irrigation, Sistem Irigasi Cerdas Hemat Air untuk Pertanian di Lahan Kering. Dengan bidang kegiatan PKM Pengabdian kepada Masyarakat. Oke, untuk pendahuluannya, air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dalam sektor pertanian. Namun di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah dengan tipe lahan kering seperti Nusa Tenggara Timur, beberapa wilayah di Jawa Timur, dan sebagian Sulawesi, ketersediaan air semakin terbatas akibat perubahan iklim dan penurunan curah hujan. Kondisi ini menyebabkan produktivitas pertanian menurun karena sistem irigasi konvensional masih mengandalkan metode manual dan tidak efisien dalam penggunaan air. Di sisi lain, kebutuhan pangan nasional terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Untuk mewujudkan kemandirian pangan dan ketahanan pertanian, diperlukan inovasi yang mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi hasil panen. Salah satu solusi yang potensial adalah penerapan teknologi smart irrigation system, yaitu sistem irigasi cerdas yang dapat mengatur pemberian air secara otomatis berdasarkan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah. Oke, saya lanjutkan. Teknologi ini memanfaatkan sensor kelembaban tanah, microcontroller, dan Internet of Things (IoT) untuk memantau kondisi lahan secara real-time. Sistem kemudian mengatur pompa air hanya saat kelembapan tanah berada di bawah ambang batas tertentu, sehingga air digunakan secara hemat dan efisien. Selain itu, data kelembaban dan jadwal irigasi dapat dipantau melalui aplikasi berbasis web atau smartphone, menjadikan sistem ini mudah dioperasikan oleh petani. Nah, dengan adanya sistem irigasi cerdas hemat air ini, diharapkan petani di daerah lahan kering dapat menghemat hingga 40-60% penggunaan air, meningkatkan produktivitas tanaman, serta memperkenalkan penerapan teknologi digital dalam pertanian modern. Inovasi ini juga mendukung agenda nasional dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs. Poin kedua, zero hunger, dan keenam, clean water and sanitation. Nah, tujuan utama dari program ini adalah yang pertama, mengembangkan smart irrigation system berbasis sensor kelembaban tanah dan IoT untuk menghemat penggunaan air pada pertanian lahan kering. Yang kedua itu menerapkan dan menguji sistem tersebut di lapangan guna meningkatkan efisiensi irigasi serta hasil pertanian. Yang ketiga, memperdayakan petani agar mampu menggunakan dan merawat sistem irigasi modern sebagai bagian dari adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang keempat, mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan dan kemandirian pangan nasional.
Baik, di bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan program Ecoprint Inclusion akan dilakukan dalam 4 tahap utama yang terstruktur. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan dan persiapan, dikerjakan di bulan pertama, yaitu studi literatur dan survei lokasi lahan kering, yaitu menganalisis kondisi tanah, ketersediaan air, dan kebiasaan irigasi masyarakat setempat. Lalu koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah desa, yaitu melakukan pendekatan dan kelompok tani, perangkat desa, dan penyuluh pertanian, serta meminta izin penggunaan lahan untuk kegiatan uji coba. Kemudian perencanaan sistem smart irrigation dan penyusunan desain alat, yaitu membuat diagram blok sistem dan alur kerja alat, mendesain rangkaian sensor, pompa air, dan kontrol otomatis, dan menyusun daftar alat dan bahan bill of material serta spesifikasi teknis. Kedua, tahap pembuatan dan perakitan sistem dikerjakan di bulan kedua, yaitu pengadaan alat dan bahan, yaitu membeli microcontroller ESP32 atau Arduino, sensor kelembapan tanah, modul relay, pompa air, kabel, solar panel, baterai, serta peralatan pendukung lainnya. Kemudian perakitan komponen elektronik dan pemrograman modul, yaitu merakit rangkaian sensor, microcontroller, pompa air, menyusun sistem aliran pipa dan pompa mini sesuai dengan kapasitas lahan percobaan, menguji program Arduino atau ESP32 agar sistem dapat membaca data kelembapan tanah dan mengaktifkan pompa secara otomatis dan menyambungkan sistem ke jaringan Wi-Fi atau modul IoT untuk menampilkan data real-time. Kemudian uji fungsi awal di laboratorium, yaitu menguji sensor kelembapan dengan berbagai kadar air tanah, mengevaluasi respon sistem, otomatisasi nyala atau mati pompa untuk memastikan alat bekerja stabil dan mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan teknis atau koneksi antar komponen. Ketiga, implementasi dan uji coba lapangan dikerjakan di bulan ketiga, yaitu instalasi sistem di lahan pertanian sasaran, yaitu menentukan titik penempatan sensor di beberapa area tanam dan install pompa air, solar panel, dan sistem pengairan. Kemudian uji coba operasional, yaitu menguji sistem selama beberapa hari untuk melihat pola kerja otomatisasi irigasi dan mencatat data penggunaan air dan waktu irigasi. Lalu pengumpulan data dan analisis hasil awal, yaitu membandingkan efisiensi penggunaan air antara sistem otomatis dan sistem manual, serta mengevaluasi keandalan sensor dan daya tahan alat di lapangan. Lalu perbaikan sistem berdasarkan uji coba, yaitu menyesuaikan kode program, sensitivitas sensor, atau kapasitas pompa sesuai hasil pengujian. Keempat, pelatihan, monitoring, dan evaluasi dilakukan di bulan keempat. Sosialisasi dan pelatihan penggunaan alat, yaitu menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi petani sasaran, menjelaskan cara kerja sistem, cara membaca data sensor, cara perawatan alat, dan menyediakan panduan manual penggunaan sederhana. Kemudian monitoring lapangan, mengamati kinerja alat selama beberapa minggu di bawah kendali petani, mengumpulkan umpan balik pengguna atau user feedback. Lalu evaluasi hasil, yaitu menganalisis perubahan efisiensi penggunaan air dan hasil tanam, membuat perbandingan kuantitatif sebelum dan sesudah penerapan sistem. Terakhir, penyusunan laporan dan dokumentasi, yaitu menyusun laporan akhir PKM sesuai pedoman Kemendikbud, mengumpulkan dokumentasi kegiatan, foto, video, data pengujian, menyebarluaskan hasil kegiatan melalui media sosial, publikasi internal kampus, atau seminar mahasiswa. Baik. Di sini akan saya lanjutkan pada bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. 4.1 yaitu anggaran biaya. Jenis pengeluaran yang pertama ialah microcontroller dengan jenis Arduino dengan tipe ESP32 dengan biaya 250.000. Yang kedua sensor kelembapan tanah, yaitu dengan biaya 300.000. Yang ketiga modul relay dan pompa air mini senilai 500.000. Solar panel mini plus baterai senilai 700.000. Yang kelima pipa, selang, dan konektor air senilai 400.000. Kotak pelindung alat dan komponen pendukung
yaitu kabel, solder, jumper, dan lain-lain yang memiliki biaya 350.000 dengan total jumlah yaitu 2.500.000. Dengan jadwal kegiatan yang pertama, tahap perencanaan dan persiapan dilakukan pada bulan pertama, tahap pembuatan dan perakitan sistem di bulan kedua, implementasi dan uji coba lapangan pada bulan ketiga, dan yang terakhir pelatihan, monitoring, dan evaluasi pada bulan keempat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ngapunten ngelek jo aku jo. Wes wayahe